kategorikan menjadi dua bonsai nih kalau menurut saya. Jadi bonsai yang betul-betul ada kariernya, jadi nanti masuk ke sampai ke kelas bintang, sama bonsai yang untuk souvenir. Jadi untuk mungkin asal cantik, untuk dijual di bursa atau untuk oleh-oleh temen dan sebagainya, yang nanti tidak diinginkan untuk ke kontes. Itu ada sendiri. Dan untuk pohon-pohon prospek yang harus proporsionalnya kita dapat, dimensi dan sebagainya, itu sendiri. Jadi dibagi dua. kategorikan menjadi dua bonsai nih kalau menurut saya. Jadi bonsai yang betul-betul ada kariernya, jadi nanti masuk ke sampai ke kelas bintang, sama bonsai yang untuk souvenir.
Jadi untuk mungkin asal cantik, untuk dijual di bursa atau untuk oleh-oleh temen dan sebagainya yang nanti tidak diinginkan untuk ke kontes. Itu ada sendiri. Dan untuk pohon-pohon prospek yang harus proporsionalnya kita dapat dimensi dan sebagainya itu sendiri, jadi dibagi dua. Nah, kalau seperti ini misal dari cabang yang dipotong itu harusnya pembesarannya biar kesan potongannya tidak ada, itu biar ini cepat menyatu dengan potongan yang tidak ada, mana yang harus dilos atau gedenya kurang besar itu harus dilos tanpa kita potong dulu sebelum besar di ukuran proporsionalnya kita dapat. Jadi nanti kita juga poin ini kita mungkin mengejar cantik, tapi kalau yang benar itu nanti kita ada, walaupun di saat prosesnya itu pohonnya terlihat jelek, tapi kita mengejar sesuatu yang ingin kita dapatkan. Jadi begitu. Kalau ini untuk muka sudah bagus, dan untuk arah perantingan juga sudah pas, cuma tinggal proporsional aja. Jadi besar antara di mana cabang itu tumbuh di batang itu ukurannya harus sesuai dengan di mana ya tumbuh. Itu. Ini sudah. Kita ke sebelah kiri. Oke, ini pohon namanya pohon apa Mas? Bonut G, bonut. Di awal tadi ini kayaknya reposisinya tidak seperti ini. Ini sudah bagus, jadi kita tidak asal kawat sesuai pohon itu ditanam di polybag, di pot seperti itu. Kita harus cari posisi terbagus. Kalau pohon itu maksimalnya itu miring ya diiringkan, walaupun pas dapat bahannya itu ditanam lurus. Nah, jadi untuk awal pengawatan itu kita putar-putar dulu sampai kita menemukan titik terbagus yang itu disebut muka bonsai. Nah, kalau sudah didapat titik bagusnya, baru kita memikirkan cabang pendukungnya. Kalau sudah ada ya dipertahankan, kalau salah dihilangkan. Itu setelah melalui proses reposisi dan pemilihan muka bonsai. Jadi entah nanti yang ingin ditumbuhkan ditempel atau dibur atau di segala macam, yang tidak berfungsi dihilangkan. Itu setelah kita menentukan muka, dan muka tadi setelah direposisi. Untuk proses selanjutnya mengejar proporsional, dan nanti pengawatan itu juga harus sesuai. Jadi tidak boleh ada kawatan itu yang menghentikan jalur kambium. Dan keindahan mengawat itu juga ada. Dan yang terpenting juga ujung kawat yang untuk patokan itu harus kenceng biar nggak kawir-kawir. Karena itu riskan dengan patahnya di pangkal cabang. Itu karena kawir-kawir. Nanti ada sampelnya yang salah. Tempat T yang tadi saya lihat untuk sampel pengawatan yang kawir-kawir. Jadi ini sebuah evaluasi. Jadi jangan dipikir bully atau apapun. Ini kita harus fair karena ini pembelajaran. Setelah kita dapat ukuran yang proporsional, kita tentukan bentuk itu nanti dimaksimalkan. Berangkat dulu dari awal sebelum kita mengawati, itu pohon itu mau kita bawa ke kontes atau kita jual souvenir. Itu seperti
bayangkan aja seperti bandol kunci sama hasil karya seni. Bandol kunci ada standar harganya, tapi kalau karya seni tidak ada. Nah, pohon itu kalau mau dijadikan untuk proses karier dari prospek regional Madya Utama Bintang, itu kan betul-betul kita tampilkan pohon yang paling bagus. Ini dari Mas Adi tadi kayaknya agak lurus, udah direposisi ke samping. Dan untuk percabangan sudah pas, cuma mungkin karena gerakan pohon itu gerakan keseluruhan. Jadi seperti orang menari, kakinya nari seperti Michael Jackson, tapi atasnya gambiong, kan enggak sinkron. Jadi harus sinkron antara misal poncokan kok rantingnya ngruwel, itu kan mungkin ganjal. Ya boleh, karena seni di bonsai itu bebas. Daun mau ditanam yang dikawati akarnya itu juga boleh. Tapi ini misal ini meliu, ada silindris itu ukuran yang MIPA itu ukuran yang sama dalam ukuran yang panjang. Kalau memang masih bisa diliu, kalau enggak mending bikin baru. Ini ada silindris yang menyolok. Jadi ekstrim apapun, sekesan tua apapun itu pohon, ada silinder satu itu sudah membuat mudah keseluruhan. Seperti itu. Dan ini tinggal proporsionalnya aja. Ini udah bagus. Dan pengawasan itu tidak boleh menyilang, menyeberang, dan menumpang atau berlawanan. Seperti ini ada gantrolannya, ini menyilang dari kawat yang sudah duluan dikawati. Kalau bisa, misal ini cabang, ini belum dikawat, tapi sini sudah. Nek bisa, kawat ini berjalan sesuai terus, nanti juga walaupun kawat itu cuma untuk membantu membelokkan, tapi kalau cara pengawatannya itu benar dan rapi, itu juga indah. Jadi untuk gantol-gantolkannya itu bisa disinkronkan dengan kawat yang lain. Jadi ini juga nanti sebagai, karena ini di juri ini, jadi nanti untuk kerapian, pengawatan, dan segala macamnya nanti berpengaruh. Dan nanti untuk yang kalah dan menang harus fair. Ini cuma lomba untuk penyemangat saja dan pembelajaran yang jelas itu. Untuk ini serut, ini hasilnya paling bagus. Tapi bahannya sudah bagus dulu. Padahal kita menilai itu prosesnya. Paling signifikan perubahannya dari awal bahan disodorkan sampai hasil akhir pengawatan, itu yang paling signifikan mana? Nah kalau misal ini bawah sendiri itu enggak masalah ya. Kalau disediakan misal, enggak bisa milih lotre, itu kan nanti yang dapat barang jelek kan udah ngeloro dulu. Nek kita bawa dari rumah kan enak, kita pilih nanti yang efisien, mana pengawatannya bisa seringkas mungkin, mana itu kan kita bisa. Jadi nanti hasilnya itu diproses yang paling signifikan dari awal sampai detik estimasi waktu yang ditentukan itu paling tinggi, paling banyak perubahan, dan itu yang paling indah dinilai. Dan ini pengawatan ini
cangkolannya kurang kuat. Jadi misal ini batang paling pok ini mau diuntir ke sini, ini tidak bisa menopang. Itu yang bikin riskan patah pas pengawatan itu, seperti salah satunya sebabnya itu. Dan untuk pengawatan agar lebih ekstrim itu di punggungnya kalau ada kawat ya, yang di situ yang dikawati. Jadi untuk meleteknya itu nanti ketahan sama kawat. Dan yang jelas ini cangkolan untuk membentuk ini harus kuat. Ini misal saya gerakkan ini ikut gerak. Jadi fungsi kawat yang nanti untuk membentuk di pangkal ini tidak bisa. Untung aja ini pangkalnya tidak berubah dari tadi. Kalau ini diinginkan untuk lurus ke sini, dan tidak mungkin, wong ini tidak kuat. Jadi mungkin begitu. Karena mungkin keterbatasan bahan atau gimana, mungkin saya nggak tahu. Jadi taruh survei juga. Untuk cabang yang keluar itu lebih besar, harus lebih panjang sampai di titik akhirnya. Itu kita membayangkan aja pohon yang di alam. Jadi keluarnya besar, harusnya endingnya juga panjang. Dan ini mungkin karena tadi betul-betul masih bahan banget, jadi ya mungkin untuk awalnya sudah seperti ini. Soalnya awalnya awal banget ya. Udah bagus, semuanya bagus. Yang jelas cuma ada kekurangan sedikit-sedikit yang masih bisa ditanggulangi. Mungkin saya mengusulkan untuk menentukan sebuah muka pohon, tapi saya nggak mengajarkan untuk cari muka, nggih. Ini cari apa ya, bentuk pohon yang paling maksimal itu dari sisi apa? Dari sisi mana? Iya, oh iya, dari sisi mana? Ini diputer. Apakah tidak indah kalau dari sini? Soalnya ini melebar dan liuannya semakin jelas. Kalau dari sini ngeflat, ini dipotong pun tidak masalah. Soalnya dilihat cuman ini bisa diambilkan dari sini. Ini tidak patio fungsi, nek ini dari sini. Kalau gitu benderanya dipindah aja. Ya, ini buat sedikit penjelasan gitu, Pak. Jadi, tapi sah-sah aja mau di mukanya itu dicengel atau di mana terserah. Nanti bisa minta bantuan untuk bikin tato di sini. Kalau cuma usul, monggo. Dan untuk kalau memang ini masih mau diproporsionalkan gedenya, ini harusnya tadi tidak dipotong, biar ininya tetap berjalan. Dan ujung yang tidak dipotong itu semakin besar, semakin cepat untuk membesar. Jadi ini untuk pemotongan ini mungkin di step yang batang cabangnya sudah pas besarnya. Dan untuk lebih lanjut lagi mungkin ada step-step. Step itu kita bisa membuat liuan yang sudah tidak bisa diliuk dengan cara kita memotong. Kita dapat juga dengan step pengecilan. Jadi dua-duanya dapat. Tekuan lebih ekstrim dan pembesaran lebih mengecil. Begitu. Matur nuwun. Khusus ditoleransi benderanya juga. Nggih. Dan mungkin ada sedikit merubah arah. Untuk ini aliran nopo, Mas Andri? Expose root ya. Yes, expose root. Tampilan akar. Jadi tampilan akar itu sebetulnya juga harus disinkronkan cabangnya sesuai dengan ini. Nah, ini tari gambyong, atasnya ya serimpi.
nek bawahnya Gambyong kok atasnya Michael Jackson, geraknya tidak nyambung. Jadi seperti itu, cuma intinya itu seperti itu. Jadi keseluruhan bonsai itu keseluruhan. Jadi ya betul memang manutku dewe bisa, tidak ada yang nyalahkan. Tapi kalau kita mau lari ke kontes atau ke bisnisnya, itu kita harus memperhatikan permintaan pasar. Dan biasanya permintaan pasar itu permintaan yang sudah ada pakem-pakemnya. Jadi kita tentukan dulu kita mau ke pure ke hobinya atau ke bisnisnya atau ke souvenir atau ke bonsai karier. Nanti baru dilanjutkan ke yang benar. Ngoten. Kalau kita ibaratnya nek menek wit ki sing paling penak liwat gitu. Yang kita tiru itu seperti di alam, bukan seperti bonsai. Nah, ini tinggal motong batang satu ini, kita bikin aja seperti tertiup angin, udah kita bikin kontes merah. Nah, karena ini larinya informal atau formal, ini pasti tujuannya kubah atau segitiga. Nyuwun sewu, kalau misalkan ini saya rubah ya, boleh nggak ini? Boleh. Alatnya. Coba Mas Andri Stopo minta bantuannya. Orang kena nolak. Dan bantuan si pemilik pohon juga. Iya. Oke Mas. Los. Los Mas. Nah, ini kan tujuannya mau ke kontes. Ya. Yang kita tiru kan seperti pohon, bukan seperti bonsai. Nah, menampakkan batangnya biar lebih terkesan tua, biar proporsinya biar serasi dan seimbang, keserasiannya udah serasi, sudut pandangnya coba kita reposisi, ya kan? Cuman ini dibuang aja, buang, dipotong, udah kita bikin aja tertiup angin semua. Oke? Jadi menurut saya bonsai itu seni ngobrol. Pohon harus manut kita juga manut pohon. Gitu loh. Nah, cara manut pohon adalah kita melihat filosofi alam. Pertama kali adalah rangka dasar pemikiran atau konsep. Kita ikuti. Nah, konsepnya kalau lihat pohon, kita mau jadikan pohon tinggi, pohon besar, pohon sedang, itu harus tahu dulu. Pohon tinggi coba lihat pohon besiah itu, nggak ada yang bilang itu pohon besar, pasti bilangnya pohon tinggi. Ciri-cirinya ya pasti silindris. Pohon pinus nggak ada yang bilang besar, pasti tinggi. Ciri-cirinya dari kecil dari bawah sampai atas tentu silindris. Nah, kalau yang diutarakan Mas Bowongso tadi itu kan karena ini geseh gitu loh. Mau pohon tinggi atau pohon sedang ragu-ragu. Nah, itu satu. Yang kedua, kalau pohon sedang itu seperti pohon mangga, seperti pohon rambutan, apa itu sedang. Kalau pohon besar ya tentu kita semua tahu ada asem, ada serut, ada beringin, seperti itu. Nah, ini arahnya kemana dulu? Ini saya nggak mau memotong karena ini mesti kok perang ideologi dan tabrakan konsep sehingga membuat pohon ini malah menjadi alat untuk gebuk-gebukan. Saya hanya sedikit memberikan versi saya. Teman-teman boleh kok punya versi dan saya harapkan juga harus berbeda. Tapi kerangka dasar pemikiran itu kita samakan dulu. Nah, ibaratnya kita tujuannya kemana? Ke Jogja. Jalannya lewat mana? Terserah, itu kebebasan. Nah, paling enggak kita punya satu dasar pemikiran yang sama dulu. Setelah itu kita harus berbeda. Ini bicara gaya dan aliran. Semua pohon itu bisa untuk apa saja, cuman prosesnya mana yang lebih cepat, mana yang lebih efektif, mana yang lebih bersinergi dengan gerak dasar pohonnya, gitu, seperti itu. Nah, kalau kita bermain ego, wah semua pohon jadikan tertiup angin, bisa nggak? Bisa, itu kan ego kita, keinginan kita. Semua pohon jadikan formal, bisa nggak? Bisa, tapi mungkin yang kayak gitu kita sudah mati, pohonnya belum jadi. Kan seperti itu. Ini aliran ekspresionis dengan gaya tertiup angin, sah dan boleh. Kalau secara penjurian nilainya tinggi karena konsepnya jelas terbaca oleh publik. Nah,
Orang bisa membayangkan anginnya seberapa besar. Orang bisa tahu kenapa arahnya ke sana. Seperti itu ya. Itu kalau di dalam sistem penjurian. Leres sing dingetikake Mas Bawangsa, kita harus tahu dulu arah tujuan kita mau kemana. Mau kontes, buatlah bonsai yang mudah dipelajari dan mudah dipahami oleh audien atau publik. Karena juri berperan sebagai perwakilan dari audien. Kalau mau buat bonsai yang cepat didol, payu, carilah bonsai yang mengikuti selera pasar. Kalau pengen menjadi petani, harus belajar budidaya, harus belajar banyak hal. Dan itu apa ya, menurut saya paling hormat itu sama petani bonsai. Karena dia membuat basic awal, gerak dasar pertama kali. Dari bahan nol prudul, dia menggerakkan menjadi sesuatu yang punya nilai, punya gerak dasar. Kalau trainer itu wis apa ya, kita lihat panggung gemerlap, terus apa asistennya banyak, wow, master dari New York atau mana, begitu keluar bahannya sudah bagus, ya sak pas lah. Nek wong luar negeri itu nek masak ono keju, wis dipangan tok wae enak, roti enak, daging enak, mayones enak. Nek dimasak campurke dadi enak ya sak pas. Tapi orang Jawa ini spiritnya tinggi, tempe bosok ora enak, brambang ora enak, lombok ora enak, asing dimasak mbayung dadi enak. Ah itu spirit dalam kita berkarya. Sama sing dingendikake Mas Bawangsa bahwa ketika berkarya seperti ini, sing maune ora kanggo gawe, sing maune sepele, bagaimana kita menyulap menjadi lebih bagus. Nah itu kebudayaan kita loh. Mosok kita malah ngefans sama yang di sana-sana. Satu tadi tertiup angin. Yang kedua, ketika mau dibuat pohon ini sedang, nah ini tidak pohon besar dan tidak pohon tinggi. Basicnya pohon sedang. Kalau kita mau membuat pohon tinggi, ini menurut saya ini tel. Nah, ini mulai dari sini titik tumbuhnya. Kenapa? Karena ada gerak dasar di sini, tetap saja masih kesan silindris. Titik tumbuhnya agak ke atas. Lihat di alam. Kalau agak keturun, pohon besar. Seperti itu. Terus yang kedua, kita bicara filosofi alam. Kenapa pohon ini miring? Nah, tentu kita pelajari toh. Mungkin karena di sini batangnya besar dan berat di sini sehingga ngaboti jadi miring. Nah, dalam alam rasa itu kan enak banget. Kita itu kan selalu termemori pada masa lalu bahwa nek sing ayu itu koyo ngono, sing ganteng koyo ngono, itu kan menjadi apa ya, bukan kebenaran tunggal tapi persetujuan publik lah, universalnya seperti itu. Wait kok miring yo kayak kabotan kayak itu, anak kecil saja sudah pasti memahami itu filosofi alam, jadi tidak mengada-ada. Seperti itu. Apa meneh? Kayane kuwi iki kayane menjebak saya. Saya tahu kalau saya dijebak bahwa nanti iki kok dadi kon nyekel gunting utek-utek, saya nggak mau karena saya kesini sakjane mengarep dolan. Pertigane nomor 1 gitu. Tepuk tangan kepada Mas Adi dari MBC. Selamat kepada Mas Roni dari luar. Atur suwun. Tepuk tangan kepada Mas Dul